dan dimakamkan pula di kamar Siti Aisyah beserta dengan 2 sahabatnya. Dan di samping kamar Siti Aisyah ada bekas kamar Siti Fatimah Zahra putri dari Rasulullah, dan juga nanti ada mihrab Nabi, mimbar, dan ada tempat Bilal muazan 5 waktu. Insya Allah nanti lebih jelasnya lagi kalau sudah di dalam Raudah saya akan jelaskan lagi. Dan apa saja yang dikerjakan ya. Nanti kita masuk dari pintu 38. Biasanya di dalam masjid pintu 38 itu kita disuruh duduk kan. Sebelum duduk kita akan buat sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Kalau seperkiraan kita memang disuruh duduk. Kalau langsung masuk berarti kita langsung masuk. Dilihat bagaimana situasinya. Kalau sudah sampai ke dalam Raudah, karena di dalam Raudah ini kan nggak ada sholat khusus, kita boleh sholat apa saja. Mau sholat sunat tobat boleh, hajat juga boleh, mau witir juga boleh, yang sudah tidur mau tahajud juga boleh, terserah. Tapi jangan terlalu ambil banyak sholatnya. Utamakan doa selama kita ada di dalam Raudah. Karena kita di dalam Raudah cuma dikasih waktu antara 5 sampai 7 menit. Paling lama 10 menit itu, ya. Kurang lebih 10 menit itu sudah paling lama biasanya. Jangan terlalu banyak ambil salat, utamakan dulu doa selama kita ada di dalam Raudah. Kenapa? Karena kita sholat di dalam Raudah ataupun sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama-sama 1000, kecuali di Masjidil Haram Mekah dikalikan 10-nya. Nah, tapi mungkin saya anjurkan ibu lebih baik kerjakan sholat sunat mutlak saja. Karena sholat sunat mutlak ini kita boleh kerjakan di tempat dan juga waktu yang terbatas. Ya, dan juga sholat sunat mutlak ini jamaan dari segala sholat sunat-sunat yang lain. Makanya dinamakan dengan sholat sunat mutlak, tapi niatnya cuma niat sholat sunat 2 rakaat. Niat mutlaknya tidak disebutkan. Niatnya cuma niat sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnata rakaataini lillahi ta'ala. Atau boleh langsung pakai bahasa ini, saya niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di rakaat pertama kalau hafal suratnya setelah Fatihah boleh baca Qul ya ayyuhal kafirun, tapi kalau gak hafal boleh ganti dengan surat yang lainnya. Dan rakaat keduanya suratnya surat Al-Ikhlas. Setelah itu banyak-banyaklah berdoa. Kalau masalah doa, ibu boleh berdoa apa saja yang dihajatkan dan juga yang terbaik, dan boleh pakai bahasa daerah, nggak harus pakai bahasa Arab. Ataupun juga bisa berdoa di dalam sujud terakhir pas sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau seandainya ibu berdoa dalam sujud terakhir, kalau kita pakai bahasa daerah, itu nggak boleh dilafazkan, doanya cukup di dalam hati saja supaya nggak ngebatalin ke sholatnya. Ya. Dan yang terakhir sebelum ibu keluar dari Raudah, nanti kalau seandainya ibu waktu habis keluar, sempatkan juga sebelum bangun buat keluar, buat sujud syukur. Insya Allah petugas itu akan ngasih kalau kita cuman buat sujud syukur aja. Ya, buat sujud syukur, nanti setelah itu baru ibu bangun keluar, setelah itu nanti tunggu di halaman. Kalau masalah salam kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, karena nanti ini kita memang waktunya terbatas, kita nggak harus buka buku panduan ya. Salam kepada Rasulullahnya ambil singkatnya saja, seperti Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau seandainya ibu hafal boleh lebih panjang sebenarnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safatullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau seandainya ibu takutnya enggak hafal, langsung aja Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, itu sudah cukup. Insya Allah Allah semuanya yang tahu, karena memang kita waktunya terbatas. Dan juga kalau seandainya ada titipan salam juga boleh sampaikan titipan salamnya. Tapi kalau banyak yang titip salam nggak harus disebut namanya satu-satu, di jamak saja, dan juga boleh pakai bahasa daerah, nggak harus pakai bahasa Arab. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya sampaikan titipan salam dari orang-orang yang menitip salam kepadaku ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, itu sudah cukup ya. Dan juga memang peraturan Raudah sekarang nggak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau seandainya kita dapat di belakang masih boleh maju ke depan, tapi kalau sekarang nggak boleh. Di mana kita dapat tempat, di situ juga kita akan berdoa ya, sholat dan juga berdoa. Kenapa? Karena tiap tiang sekarang dikasih tali, dan di tengah-tengah tali itu masih ada petugas berdiri, satu orang buat menghalau orang yang dari belakang supaya nggak masuk ke depan. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa dapat di depan semuanya. Amin. Banyak-banyaklah berdoa saja ya, sambil kita jalan, banyak baca selawat dan banyak doa dalam hati. Mudah-mudahan kita semuanya dipermudah, dilancarkan, di dalam Raudahnya dapat di depan semuanya. Doanya semuanya diijabah, hajinya menjadi haji yang mabrur, dan insya Allah bisa balik lagi ke sini. Amin ya Allah. Karena kita dapat di depan ataupun dapat di belakang itu dari rezeki kita masing-masing.
Apalagi kita sekarang kan rombongan memang agak sulit kalau yang mau nyelip-nyelip. Mungkin kalau 1 orang 2 orang bisa nyelip-nyelip, tapi kalau seandainya ramai agak susah ya. Nanti kalau seandainya nanti kita sampai ke sana masih ada waktu sama petugas, enggak disuruh langsung baris. Nah, kalau sudah kelihatan kubah hijaunya saya akan bimbing salam lengkapnya. Ya sudah datang yang dari toilet. Sudah, Kak. Sudah. Nah.